Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channelnya akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan lagi seputar Pi Network tentunya ya. Tentunya jangan di-skip. Simak sampai selesai agar Anda tidak gagal paham dan tidak banyak membahas mengenai apa yang saya jelaskan ya. Jadi sebelum melanjutkan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya, oke? Dan oke ya, di sini saya sudah ada beberapa informasi terkait Pi Network tentunya ya. Jadi ini diposting oleh PAPPS ya. Dr. Nicholas Kokalis bertanggung jawab untuk memimpin tim untuk membangun sistem ya, dan para penambang bertanggung jawab untuk membuat token. Kami memulai bisnis bersama dengan divisi tenaga kerja yang berbeda ya, kemitraan yang tampaknya longgar dikondensasikan oleh petir kecil ya. Ini adalah daftar semua perusahaan teratas yang mengadopsi kripto. Saya kira ada lebih banyak yang tidak ada dalam grafik, tetapi percaya bahwa angka itu meningkat dengan cepat ya. Jadi akan banyak perusahaan yang bergabung di proyek Pi ya, yang mana di gambar ini ya, Dr. Nicholas Kokalis sedang rapat ataupun sedang mengadakan pertemuan di sini ya. Tentunya di sini ya lain dan tidak bukan yaitu membahas mengenai Pi ya, ataupun ini ada bertuliskan di bagian layar TV-nya itu StarX ya. Jadi StarX ini saya kurang mengetahuinya, namun tentunya di sini ya di bagian bawah ini ada beberapa artikel ya, logo dari perusahaan-perusahaan yang tentunya perusahaan inilah ya yang bergabung dengan Pi Network ya. Jadi jangan salahkan saya, di sini saya hanya membagikan seputar informasi ya, oke? Dan oke ya, seperti yang kalian lihat ya, untuk perusahaan-perusahaan apa saja yang tentunya akan bergabung di Pi Network ini, oke? Ya seperti yang kalian lihat di layar ini, oke? Jadi ya, untuk Pi Network akan berjaya dan akan sukses di masa depan, oke? Dan ini diposting oleh Mas Ferry ya. Dapat berita kalau koin Pi awal di tahun 2023 ke depan ya, ada trip ke banyak negara ya. Kayaknya cita-cita jalan-jalan katanya dengan keluarga bisa tercapai tahun depan. Oke, soalnya anak istri katanya belum pernah naik ya, katanya Mas Ferry ini, pesawat dan jalan-jalan ke luar negeri. Kalau dia sih katanya udah di sini ya. Jadi untuk poin pentingnya di sini ya, yang mana di tahun 2023 ke depan akan ada sebuah trip ya ke banyak negara ya, yang bisa kita, maksudnya di sini melalui Pi kita bisa menjelajahi berbagai negara di luar sana, dari India dan Thailand ya, dan Malaysia dan Singapura. Jadi ini kesempatan yang sangat menarik sekali ya, terkait di tahun 2023 akan terbukti jelas terkait orang-orang yang benar-benar mempunyai koin Pi ini ya, akan sangat berbahagia di tahun ini ke depannya ya. Tentunya bukan hanya di tahun depan inilah ya. Sekarang pun sudah banyak bukti terkait Pi, yang mana Pioneer sendirilah ya. Ya seringlah saya bahas di video saya sebelumnya mengenai melakukan barter P2P lah ya. Apalagi ke depannya ini tanggal 25 Agustus ini ya akan terjadi P-Chain Mall lah, yang P-Chain Mall, marketplace P-Chain Mall yang akan buka, dan di situ kita bisa membarter koin Pi kita kepada
vendor-vendor yang menyediakan barang di Pigeon Mall tersebut tentunya ya. Dan seperti kalian lihat di layar ya, tentunya dengan kita memiliki Pi, kita bisa menjelajah berbagai negara-negara di luar sana, misalnya ke India, Thailand, dan Malaysia, dan juga Singapura, dan banyak deh pokoknya ya, sesuka kalian gitu ya. Apalagi ini bukan halu coy ya, ini bukti nyata bahwa Pi ini komunitasnya di seluruh negara ya, di luar sana banyak yang mengadopsi Pi, tentunya sebagai perintis, sebagai pioneers di Pi Network ya. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, oke? Dan di sini ya, di posting dari grup Pi Network Indonesia yang dibagikan oleh GAP-nya Namasya ya. Rata-rata mereka yang mengatakan koin Pi halu dengan nilai konsensus $314.159 adalah kaum yang tidak memahami roadmap-nya Pi. Mereka mengatakan koin Pi mudah didapatkan, cukup download aplikasi langsung dapat 1 Pi, terus klik petir tiap hari halo ya. Sekarang saya yang nyadarin Anda ya, dan bangunlah ya, Anda itu harap bangun ya. Memangnya semudah itu, sedangkan persyaratan untuk bisa dapatkan koin Pi yang sudah migrasi ke mainnet nggak segampang itu ya. Seperti available balance ya, migrasi dari aplikasi Pi ke Pi browser ya. Jadi itu suatu hal yang harus kita lewati gitu ya, suatu persyaratan yang harus kita lewati dulu kalau kita mau mendapatkan koin Pi. Kalau mau dompet wallet kita di Pi browser ya, itu terisi dengan koin Pi ya. Jadi persyaratannya itu harus ada KYC-nya, harus lulus KYC, oke? Syarat pertama harus lolos KYC. Syarat kedua wajib login minimal 2 minggu, maksimal 3 tahun. Ketiga wajib melengkapi 7 syarat migrasi mainnet dengan memasukkan perasa sandi yang harus dijaga dan disimpan. Terus apakah dari 30 juta penambang Pi di HP semuanya udah lolos? Kan belum ya, masih ada jutaan yang belum lolos KYC. Nah, pada tanggal 25 Agustus ini akan dibuka B2C di marketplace yang sudah disediakan oleh Core Team. Apakah semuanya bisa belanja? Kan enggak juga ya. Saya aja yang nambang mulai 2019 katanya. Akhir koin saya masih terkunci 1 tahun katanya. Artinya dari jutaan pioneers yang menambang belum bisa menikmati market saat ini. Berjalannya waktu ketika orang-orang sudah melihat proyek Pi sudah real, apa yang terjadi? Ratusan juta manusia akan mendownload aplikasi Pi dan penambangan pun makin langka. Kita lihat saja ke depannya ya. Dan untuk pioneers yang sudah memiliki koin Pi saat ini, jaga Pi Anda, simpan baik-baik aset berharga milik Anda. Pi akan bernilai di luar nalar kita ya. Di luar nalar kita ya. Sedangkan sekarang aja udah ada pembentukan konsensus 314.000 sekian dolar. Apalagi itu nanti kalau sudah open mainnet terjadi ya. Makin ke depannya nilai Pi itu bukannya menetap ya ataupun menurun, malah akan semakin naik dan terus naik. Makanya disebut saking fantastisnya, saking luar biasanya itu koin Pi itu di luar nalar gitu nilainya ke depannya nanti ya. Jadi jelas di sini yang mengatakan halu gampang sih dapetin koin Pi, itu salah coy. Tadi sudah saya jelasin ya terkait persyaratan-persyaratan yang harus kita selesaikan agar kita mendapatkan koin Pi. Jadi nggak segampang, nggak semudah Anda bilang ya, yang namanya koin Pi ini gampang banget untuk mendapatinnya. Jadi seakan Anda itu menganggap halu bener nih orang ya, koin gini gampang bisa didapetin, dan Anda mengatakan bisa berharga tinggi. Jadi nggak masuk akal coy. Ini proyek besar.
perintisnya pun bukan hanya di satu negara ya. Di seluruh negara sudah meluas ya terkait Pioneers, bukan hanya di satu negara, oke? Karena itulah ya pihak core team menentukan nilai pi dari apa yang diputuskan oleh semua Pioneers, apa yang disepakati oleh Pioneers. Tentunya Pioneers mana sih yang gak terima terkait konsensus $314.159 ya. Kita pun juga berharap terkait nilai pi yang akan terjadi segitu ya. Jadi ya sabar saja untuk saat ini. Tetap menambang dan selalu optimis dan selalu konsisten. Jangan jadi orang yang mudah pesimis hanya karena ada orang-orang yang suka membuli Anda gitu ya, yang suka menyinyiri Anda. Nggak penting gitu ya, Anda yang bakal sukses bukan mereka, oke? Dan ini ya akan ada di masa depan itu tentunya ya, bukan di masa depan saja ya, tentunya di belakang proyek pi itu banyak perusahaan yang tentunya bergabung dengan proyek besar ini ya, yaitu proyek Pi Network ya. Jadi ya di sini udah jelas terkait pi itu koin yang bernilai tinggi. Buat apa sih perusahaan besar dunia mau bergabung sama proyek pi kalau nggak ada nilainya? Jadi mereka ini kan orang-orang pabrik figur yang tentunya sudah memahami terkait apa sih yang menguntungkan gitu ya, apa sih yang tidak menguntungkan. Ya tentunya kalau pandangan mereka pi ini menguntungkan, dikarenakan itulah mereka mau bergabung di pi ya. Jadi jelas ini orang-orang yang berdahi semua loh, orang-orang yang paham mengenai teknologi dan memahami mengenai dunia bisnis gitu ya. Dikarenakan itulah mereka itu sudah belajar terkait pi ini apa gitu, makanya mereka mau bergabung dengan pi ya. Jadi yang jadi masalahnya ini orang-orang awam ini yang suka mengatakan pi ini halu ya. Jadi Anda itu ya bro ya coy lah ya, jangan hanya mengatakan halu, pelajari dulu, didalami dulu proyek ini, baru Anda bisa mengatakan yang Anda ya pokoknya disesuaikan lah, apa yang ada di pi itu disesuaikan dengan kenyataannya. Jadi jangan asal nyeplos saja gitu ya. Dan di sini ya diposting dari grup Real Pi Network Indonesia yang dibagikan oleh Jackie Landing ya. Cryptopolitan, media yang berbasis di London ya, Ukraina mungkin ini. Media yang khusus mengulas dunia kripto membuat artikel tentang Pi Network. Pernyataan Dr. Nicholas dulu semakin terlihat saat ini. Makin banyak media massa yang telah dan akan mengulas Pi Network ya. Pi akan dikenal masyarakat luas ya. Ini sih sebenarnya ya iya, masyarakat luas ya. Tentunya saking luasnya itu bukan hanya di satu negara seperti yang saya jelaskan tadi, oke? Jadi semangat Pioneers, oke? Jadi seperti ini ya artikelnya tentang pembahasan pi dari pihak media yang di London ya, di negara London gitu, yang membahas artikel mengenai pi ya. Ngapain ini perusahaan ini membahas mengenai pi ya? Apakah penting gitu menurut dia membahas mengenai pi? Kayak kemarin ada toko kripto yang membahas juga mengenai pi, ada juga Indodax yang membahas mengenai pi ya. Jadi ngapain tuh mereka membahas mengenai pi ya? Tentu ada alasannya, ada sebabnya coy ya. Jadi bagi kalian yang awam ini saya sangat menyayangkan gitu ya. Bukannya mau mempelajari tapi kerjanya cuma suka membuli aja gitu. Jadi nanti kedepannya orang sukses, kalian malah cuma gigit jari gitu ya, ngeliatin orang bisa beli ini itu segala macamnya ya. Jadi sangat prihatin sekali gitu saya ya. Jadi oke lah ya, terkait informasi mengenai pi ini saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga ini bermanfaat ya informasi ini, dan tentunya menambah semangat dan
keoptimisan kalian lagi ya, untuk selalu konsisten dalam penambangan pi ya. Oke lah ya, terima kasih bagi yang udah like dan subscribe ya, dan bagi yang belum silahkan klik, dan bagi yang belum aktifkan notifikasi loncengnya silahkan diaktifkan agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Oke, dan oke next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.